Woi, subscribe. Maaf Pak RT kalau saya lancang. Apa benar kalau Anis itu punya kepribadian ganda? Kepribadian ganda? Lu yakin yuk? Ya dugaan gua gitu, apalagi setelah Pak RT bilang Amel udah meninggal. Sedangkan kita lihat sendiri kan, kalau Amel masih hidup dan kita juga pernah ngobrol sama Amel. Gak mungkin kalau Anis cuma iseng nyamar jadi Amel, sedangkan sifat mereka beda banget. Orang yang sama, kepribadian ganda. Tapi apa benar yang Ayu bilang itu, Pak RT? Iya, bener, Ja. Jadi selama ini Amel itu adalah Anis? Sejak kapan lu tahu soal ini yuk? Waktu itu pas gua mulai kenal sama Anis dan setelah gua ketemu sama si Amel, jujur gua mulai ngerasain ada yang aneh. Gua ngeliat mereka berdua ada kemiripan. Jadi lu udah curiga dari awal yuk? Iya, pas pertama kali kenalan sama Amel, gua baru tahu nama dia Melani dan gua panggil dia Mai. Makasih ya udah bantuin gua. Hehe, santai. Oh iya, nama lu siapa dah? Nama gua Milani. Mai? Kenapa? Enggak kok. Cuma nama lu mirip temen gua. Oh, masa? Awalnya gua masih ragu dan ngerasa kalau itu cuma firasat gua. Tapi setelah gua makin deket sama si Anis dan Amel, gak tahu kenapa gua makin yakin kalau mereka itu emang orang yang sama. Kebetulan pada waktu itu gue main kesini dan ngobrol di kamar Anis. Gue semakin yakin waktu lihat tempat make up di atas meja. Gue curiga dia pakai make up buat nutupin wajahnya dan jadi sosok Amel. Lu suka make upan juga ya, Nis? Ya gitu deh. Kadang aku suka iseng. Emang kamu nggak suka yuk? Dan ketika gua panggil Mai, dia kaget. Sepertinya dia mulai teringat dengan sosok Mailani. Kenapa yuk? Mai? Dari situ gua mulai yakin mereka itu satu orang yang sama. Tapi gua gak mau nunjukin ke Anis soal ini. Akhirnya gua bilang kalau Mai punya mata yang mirip sama Anis. Padahal maksud gua kalau dia mirip Melani. Maksudnya yuk? Hah, iya sih Mai. Besti gua dulu punya bulu mata kayak elu, Nis. Oh, gitu ya? Ya mirip aja kali yuk. Ini kan aku juga pakai maskara. Iya kali ya. Dan sebenarnya kalau kalian ngelihat lebih teliti, pasti kalian juga nyadar setiap Anis muncul di hadapan kita, pasti Amel ngilang entah kemana. Dan begitupun sebaliknya, mereka nggak pernah muncul di waktu yang sama. Dan logikanya, jika memang mereka kakak adik yang hilang, harusnya mereka bisa ketemu. Kita ketemu Amel juga nggak jauh-jauh kan, cuma sekitaran sini. Iya juga ya, kenapa gua nggak kepikiran ke situ? Tapi orang yang punya kepribadian ganda itu bukannya ada penyebabnya ya, yuk? Harusnya emang gitu. Gue jadi inget, waktu itu Anis pernah cerita ke gua. Soalnya orang yang cerewet itu biasanya nggak gampang berubah. Orang yang pernah nemenin hari-hari kita biasanya juga nggak gampang dilupain yuk. Loh, kok lu nangis? Lebaran juga belum. Aku orangnya emang kayak gini, gampang nangis. Maaf ya. Dia seperti ngerasa kehilangan seseorang. Mungkin penyebabnya karena pengaruh kakaknya meninggal. Assalamualaikum. Bentar guys. Amel? Amel kamu kenapa, Mel? Amel kenapa, Pak? Amel? Kok lu panggil Amel sih? Jelas-jelas dia Anis, bukan Amel. Enggak. Lu salah. Justru yang kalian lihat ini Amel, bukan Kak Anis. Apa? Maksud lu apa? Jadi mereka belum tahu, Pak. Aduh, ini maksudnya gimana sih? Pak RT? Saya nggak paham. Tolong jawab Pak RT. Ini sebenarnya ada apa? Si Anis kenapa Pak RT?
Kamu bener yuk. Semua yang kamu omongin itu semuanya bener. Sebenarnya Anis dan Mailani yang kalian kenal selama ini adalah satu orang yang sama. Tapi ini Mailani yang sekarang lagi jadi sosok Anis. Anis itu kakaknya Mailani. Yang meninggal itu Anis, bukan Mailani. Apa? Apa? Enggak mungkin. Ini nggak mungkin Pak RT. Emang kenyataannya gini, Jak. Tapi kenapa Pak RT? Kok bisa jadi kayak gini? Ini semua salah gua, Jak. Gua terlalu pilih kasih sama anak gua sendiri. Gua punya 2 anak, Anis sama Amel. Anis itu lebih tua setahun dari Amel. Dia anaknya dewasa, nurut, lembut, gak pernah banyak nuntut, selalu berusaha ngerti keadaan. Sedangkan Amel, dia beda banget. Dulu dia ceria, manja, tapi sejak ibunya meninggal, semuanya berubah. Dia jadi sering berontak, susah dikasih tahu. Padahal mungkin dia lagi nyimpen luka sendiri yang gak gue pahami. Dan bukannya gue ngerangkul dia, malah ngejauhin. Gue milih nyaman sama Anis, sampai gak sadar gue ninggalin Amel sendirian. Setahun yang lalu, waktu liburan sekolah, gue pulang ke Tasik buat ketemu mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, Nis. Ya ampun, Abah kangen banget sama kamu. Abah lama banget sih nggak pulang-pulang. Iya, maaf ya. Mel, kamu gak nyapa Abah? Ngapain? Mel, jangan gitu. Abah baru pulang atuh Mel. Kok kamu main nyelonong? Terus kenapa? Emang peduli? Keterlaluan kamu Mel. Iya, Amel selalu salah kok. Gak kayak Kak Anis yang selalu Abah banggain. Mel, udah jangan gitu. Dari dulu juga gitu kan. Abah cuma lihat Kak Anis doang. Kamu ya. Jadi anak gak bisa diatur. Suka ngelawan Abah. Iya, Amel emang gak pernah bener di mata Abah. Capek, Bah. Amel capek. Mel, udah gak usah pura-pura peduli. Dasar anak gak tahu diri. Berani kamu ya sama Abah. Mel, jangan pergi, Mel. Bah, kok Amel masih belum pulang juga ya? Biarin Nis. Ngapain juga kamu peduli sama dia? Tapi ini udah malam, Bah. Amel gak pernah pulang semalam ini. Dia yang pergi. Dia juga yang tanggung jawab. Tapi aku takut Amel kenapa-napa, Bah. Aku cari Amel ya, Bah. Ya udah, kamu hati-hati. Iya, Bah. Kalau gitu Anis pergi dulu ya, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amel? Ngapain sih kakak kesini? Pulang, Mel. Ini udah malam. Abah nyariin kamu di rumah. Abah nyariin Amel. Lucu banget. Mel, jangan gitu. Abah itu peduli sama kamu. Peduli? Kenapa sih kakak selalu belain Abah? Dari dulu juga gitu, Kak. Kakak selalu jadi anak baik. Selalu jadi anak kesayangan Abah. Kakak gak pernah minta diperlakuin kayak gitu, Mel. Tapi kakak seneng kan? Enggak, kakak cuma pengen kita baik-baik aja. Amel capek, Kak. Capek jadi yang selalu salah di mata Abah. Mel, ayo pulang. Kita ngomong baik-baik ya. Gak mau? Gak ada yang mau dengerin Amel di rumah. Mel, tunggu. Jangan pergi, Mel. Kakak pergi aja sendiri. Jangan peduliin Amel. Mel, awas Mel. Astagfirullah, kok firasat gue jadi gak enak ya? Anis, Amel. Kakak. Kak, bangun Kak, bangun. Ini Amel Kak, aku di sini. Maafin Amel Kak, Amel salah, Amel jahat. Harusnya Amel ngedengerin kakak, harusnya Amel enggak marah. Kak, jangan tinggalin Amel Kak, jangan pergi Kak. Kita pulang ya Kak, kita pulang. Amel janji, Amel bakal dengerin kakak. Amel enggak bakal bandel lagi. Amel sayang kakak. Kak, bangun Kak. Kakak. Semenjak kejadian itu, Mailani sempat mengalami depresi yang cukup parah, trauma berat,
Dia mengurung diri berbulan-bulan di kamar. Bahkan sampai saya hampir nyerah buat ngobatin dia. Tapi Allah berkehendak lain. Seiring berjalannya waktu, Mailani mulai kembali normal. Perlahan dia bisa ngobrol seperti biasa. Tapi... Mel, Amel, yuk makan dulu yuk. Abah udah nyiapin semur jengkol kesukaan kamu. Hayo makan dulu, Neng. Amel. Amel, kamu kenapa nak? Kok kamu dandan kayak gini? Loh, kok Amel sih? Ini aku, Anis, Bah. Anis, tapi... Di situ gua kaget banget. Gua nggak nyangka. Gua juga bingung. Kenapa Amel jadi kayak gitu? Setelah gua coba bawa dia ke rumah sakit, di situ dokter bilang kalau Amel mengidam penyakit namanya disorder. Aduh, apa ya? Bukan, Bah. Bukan disorder, tapi namanya dissociative identity disorder, biasa disebut DID atau kepribadian ganda. Gangguan mental serius di mana seseorang memiliki dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda. Dalam kasus Amel, kemungkinan karena trauma berat dari kecelakaan kakaknya, sampai akhirnya dia menciptakan kepribadian baru, yaitu sosok kakaknya sendiri, Anis. Nah, iya itu maksudnya. Dokter juga jelasin persis seperti yang kamu bilang yuk. Kalau dia lagi jadi Amel, dia nggak inget sama Anis. Tapi kalau dia lagi jadi si Anis, dia juga nggak inget kalau sebenarnya dia itu Amel. Tadi lu bilang, Ja, kalau Amel pingsan gara-gara lihat orang kecelakaan, mungkin gara-gara itu dia jadi inget sama kecelakaan kakaknya, Ja. Enggak mungkin. Jadi selama ini Wah, indah banget ya. gimana? Cakep kan sunsetnya? Secakep tampang gua. Sunsetnya cakep, tapi kamunya enggak. Waduh, jangan langsung ulti gitu dong, Nis. Canda kok. Berarti ganteng dong. Ya, enggak juga. Kamu damage-nya berasa tahu. Aku udah lama gak ngerasain suasana kayak gitu. Jalan bareng, ketawa, dengar suara takbiran rame-rame. Aku seneng banget tinggal di sini, Jak. Ketemu kamu, ketemu Ayu, dan ketemu teman-teman yang lain. Maaf, Jak. Aku malah kebawa suasana. Ternyata kamu beneran gampang nangis ya? Ya, gitu deh. Ngapain lu? Lagi pacaran lu ya? Lu, apaan sih lu? Ganggu mulu. Bro, kok bisa sih lu mau sama cewek jutek kayak dia? Kalau gua sih mau juga. Jangan salah, walaupun jutek, tapi hatinya baik kok.